Hari ini tema film yang akan saya bahas adalah film horor dari negeri Gajah Putih yang berjudul Ranpi alias Senior. Nah, film ini berkisah tentang seorang gadis remaja bernama Aditi alias Mon, seorang siswi sekolah menengah Katolik yang memiliki kemampuan bisa merasakan makhluk gaib melalui indera penciumannya. Sejak mengalami kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya, ia memiliki keistimewaan tersebut. Ia dititipkan ke asrama tersebut karena bibinya sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu, arwah siapakah yang sebenarnya saat ini sedang mengikuti Mon dan ada misteri apa sebenarnya yang ingin diperlihatkan? Tonton terus channel ini untuk mengetahui kisah selengkapnya ya. Di tengah malam, sekelompok gadis berkumpul di dalam kegelapan sambil berbagi cerita misteri mengenai sejarah sekolah mereka yang konon sangat mengerikan. Dulu, sekolah mereka ini adalah sebuah istana yang disebut Istana Pawade. Cerita yang berhembus kala itu, pemilik istana dibunuh oleh tukang kebunnya sendiri 53 tahun yang lalu. Akibat dari peristiwa tersebut, si tukang kebun pun dijatuhi hukuman mati dan istana tersebut akhirnya berubah menjadi sekolah Katolik Santa Maria yang saat ini menjadi sekolah mereka termasuk Mon. Tiba-tiba, gadis berkacamata berteriak sangat kencang sehingga mengakibatkan seorang suster mendatangi kamar mereka dan menanyakan siapa yang baru saja berteriak. Salah seorang murid yang bernama Piangpa menunjuk ke arah Mon dan mengatakan pada suster bahwa Monlah pelakunya. Akibat kejadian tersebut, ia harus menjalani hukuman dengan mengepel lantai sekolah dan juga dipanggil kepala sekolah yaitu Suster Hana. Usai dipanggil kepala sekolah, Mon pergi ke kantin dan sedang antri untuk mengambil makan siangnya. Selama mengantri, Mon mengoceh sendiri hingga menjadikannya pusat perhatian. Piangpa dan juga gengnya melihat ke arah Mon yang terus ngomel-ngomel sendiri. Ia pun iseng berusaha menjegal kaki Mon ketika ia lewat di depan mejanya, namun bukannya jatuh, Mon berhasil melangkah melewati kaki Piangpa dan menendangnya. Saat sedang asyik makan, seorang murid perempuan bernama Anne menghampiri Mon dan bertanya apakah ia boleh duduk dengan Mon. Tapi Mon acuh dan tidak menjawab sama sekali. Anne sendiri terus berusaha mencuri perhatian Mon dengan bercerita bahwa dia pernah pergi ke banyak tempat. Karena masih tidak mendapatkan respon, Anne mengatakan bahwa Mon makan seperti babi yang kelaparan. Alih-alih mendapatkan respon yang baik, Mon malah melempar piringnya serta menggebrak meja dan berteriak kepada Anne. Pulang dari sekolah, rupanya Mon menyempatkan waktunya untuk mampir ke rumah sakit menjenguk si Bibi. Saat sedang menunggu bibinya, tiba-tiba Dokter No masuk dan menyapa Mon. Saat itu dokter membawakan makanan kesukaan Mon, tapi Mon malah meninggalkannya dan izin ke toilet dan cerita yang sesungguhnya dimulai di toilet ini. Saat Mon akan berganti baju, tiba-tiba ia mencium aroma hantu yang selalu mengikutinya ada di dalam toilet. Mon pun memintanya untuk keluar dan benar saja dari pantulan cermin muncul sosok hantu pria yang terus mengikutinya sepanjang hari ini di sekolah. Si hantu memperkenalkan dirinya dan menceritakan bahwa ia dulunya adalah murid di sekolah tersebut. Jauh sebelum sekolah menjadi sekolah suster, 30 tahun yang lalu sekolah tersebut adalah sekolah bisnis yang mana muridnya hanya laki-laki saja. Mon pun menanyakan siapa nama hantu tersebut dan si hantu memintanya untuk memanggilnya sebagai Senior. Senior mengatakan pada Mon bahwa ia membutuhkan bantuan Mon untuk mengungkap pembunuhan di gedung Banawade yang sudah menjadi sekolah suster 50 tahun lalu. Ia mengatakan bahwa usai tukang kebun dijadikan tersangka dan dihukum mati, arwahnya menjadi penasaran dan terus menuntut keadilan karena pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran bebas. Itulah sebabnya kenapa Senior terus mengikuti Mon sepanjang hari ini termasuk saat di kantin. ระวังก้าวข้ามไปทีละส้นทีนึงเท่านั้นได้ Keesokan harinya, para siswi termasuk gengnya Piangpa berkumpul di depan sebuah loker sambil tertawa-tawa ketika melihat kedatangan Anne. Piangpa dan geng kemudian berlalu pergi dan Anne berjalan mendekati lokernya. Di sana, ia melihat foto wajahnya ditempelkan di bagian tubuh orang lain dengan memakai baju seksi dengan bertuliskan penjilat guru. Anne segera merobek gambar tersebut dan berlalu sambil menangis. Kebetulan lokernya bersebelahan dengan loker Mon. Ia pun menghampiri Anne yang sedang menangis di sebuah lapangan. Usai hari itu, mereka pun menjadi teman dekat dan mulai akrab. Esok harinya di dalam kelas, Mon diam-diam membuka laptopnya dan mencari informasi tentang sejarah sekolahnya ketika suster sedang mengajar. Tiba-tiba, Mon mendengar suara Senior mengejeknya. Mon pun berteriak di dalam kelas hingga mengakibatkan semua mata memandang ke arahnya, termasuk juga si suster. Akibat insiden di kelas, Mon kembali mendapatkan hukuman berdiri di lapangan sambil membentangkan kedua tangannya dan dengan sebuah tulisan di papan tergantung di lehernya.
Di sana, senior menemaninya dan mengatakan bahwa mereka sekarang partner detektif yang akan menyelidiki kasus kematian di sekolah tersebut 50 tahun silam. Usai kesepakatan siang itu, Mon pun akhirnya mulai menggali informasi lebih dalam mengenai gedung tempat ia bersekolah. Ia pun mendapati informasi bahwa Putri Banawade meninggal karena dipukul oleh sesuatu yang keras di bagian kepala belakang dan mayatnya terjatuh di kolam renang. Polisi menemukan sekop yang berlumuran darah yang mana mengarah ke tukang kebun yang sudah lama bekerja di sana. Akhirnya si penjaga kebun yang malang ditembak mati. Senior kemudian mengajak Mon ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu telah disulap menjadi kuburan usai sekolah suster dibangun. Senior pun membimbing Mon hingga ia berhenti di tepi kolam, kemudian ia berjalan ke tengah kolam namun dalam pandangannya ia masih berjalan melewati kuburan dengan arwah-arwah berkeliaran di sekitarnya. Tiba-tiba senior berteriak pada Mon untuk berhenti dan mengatakan bahwa persis di tempat itu tubuh Putri Banawade ditemukan. Senior lalu bertanya pada Mon apakah ia bisa merasakan sesuatu di tempat ia berdiri sekarang. Mon sendiri mencoba mengendus dengan indera penciumannya dan ia mengatakan bahwa ia mencium bau darah yang bercampur dengan kebencian. Selain itu, ia juga mencium bau bubuk mesiu dari kejadian sebelumnya. Senior pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena senjata yang dipakai adalah sekop, bukan pistol. Cerita kemudian beralih ke rumah sakit. Rupanya Mon meminta bantuan Dr. No untuk menggali informasi mengenai salah satu terduga pembunuh Putri Banawade yaitu Dr. Saner. Paginya, Mon ditemani senior datang ke rumah Dr. Saner. Mon mengetuk pintu beberapa kali dan ketika pintu dibuka, seorang lelaki parubaya berkacamata yang tak lain adalah Dr. Saner membuka pintu. Namun tak lama Dr. Saner menutup pintu rumahnya usai Mon mengatakan tujuannya datang ke sana adalah untuk menanyakan perihal kematian Putri Banawade. Di dalam, Dr. Saner terduduk lemas dan terengah-engah sambil memegangi dadanya. Ia kaget bukan main ketika tiba-tiba Mon bisa muncul dan berdiri di sebelahnya. Dokter pun menanyakan tujuan Mon datang dan ia menjawab bahwa ia ingin bertanya tentang bayi Daeng. Dokter kemudian mulai bercerita bahwa bayi Daeng adalah seorang anak yatim piatu yang mana ibunya meninggal di rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja. Ia pun diadopsi oleh Putri Banawade karena kasihan ketika ia berusia 12 tahun bayi Daeng menghilang. Mon juga menanyakan tentang pengacara Prapan pada Dr. Saner dan ia mengatakan bahwa pengacara tersebut jahat dan licik. Bersama dengan senior, Mon mendatangi sebuah bangunan yang ternyata itu adalah bekas rumah sakit tempat Dr. Saner bekerja. Ia pun bertemu dengan penjaga rumah sakit tersebut, namun sayangnya tidak ada informasi sedikit pun dari rumah sakit tersebut yang bisa didapatkan. Mon akhirnya memutuskan untuk pulang, namun sepanjang perjalanan pulang, orang-orang di sekelilingnya menatap dengan penasaran karena mereka melihat Mon berbicara sendiri. Siangnya, ia mendatangi sebuah rumah untuk menanyakan perihal kematian Putri Banawade. Di dalam rumah tersebut, terdapat seorang wanita yang mengintip di balik pintu lalu ia mengusir Mon. Sore harinya, saat sedang pelajaran di kelas, Mon mendapati pesan dari sahabatnya yaitu Anne. Ia meminta Mon untuk menemuinya di tempat biasa mereka bertemu setelah sekolah. Anne mengatakan pada Mon bahwa dia hamil anak guru Rati, tapi kata Anne gurunya tidak percaya dengan hal tersebut. Usai kegiatan sekolah, Mon menemui guru Rati di parkiran mobil dan mengajaknya untuk berbicara. Si guru tetap kekebawaan tidak bisa menipu guru kimia. Mon pun menantang si guru untuk memeriksakan Anne ke dokter, tapi ia menolak. Mon yang kesal mengancam bahwa ia akan melaporkan gurunya ke polisi, tapi ternyata si guru mempunyai kartu as dari Anne di mana ia mengancam akan menyebarkan foto Sure Anne ke media sosial. Si guru yang bejat malah menawarkan timbal balik jika ia menghapus foto tersebut pada Mon. Guru yang kurang ajar itu akhirnya tersungkur di lantai usai Mon memukul tengkuknya dengan sebuah buku. Usai menemui si guru, Mon menyeret Anne untuk melakukan tes ulang di rumah sakit. Tapi Anne menolak dengan alasan ia malu. Karena Anne tidak mau, Mon pun berpikir bahwa Anne berbohong dan apa yang dikatakan gurunya itu benar. Mon akhirnya meninggalkan Anne dan mengatakan bahwa mereka tidak berteman lagi. Di hari lain, Mon kembali mendatangi rumah wanita misterius yang waktu lalu mengusirnya. Wanita tersebut masih tidak mau menemui Mon dan menutupi pintunya berkali-kali ketika Mon berbicara. Namun akhirnya ia berhasil masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Rupanya ia adalah istri dari pengacara Prapan. Wanita tersebut mengatakan bahwa suaminya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Putri Banawade. Ia pun mengorek informasi yang diperoleh Mon dari dokter tersebut. Usai mendengar cerita Mon, si wanita mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Justru si dokter sendiri yang sebenarnya ada hubungan gelap dengan sang putri. Ketika Mon dan si istri pengacara berbicara, senior naik ke lantai 2 dan menemukan sesuatu.
Ia menemukan tumpukan dokumen di balik sebuah foto dan ternyata itu adalah sebuah surat wasiat. Mon dan si wanita terkaget karena mendengar suara berisik di lantai 2 dan saat akan naik ke lantai 2 tiba-tiba roh seorang kakek tua menghadangnya. Keadaan berubah menjadi sepi dan roh laki-laki tua itu hilang usai kemunculan wanita tersebut. Si wanita tua akhirnya mengusir Mon dengan terus menodongkan senjatanya. Dalam perjalanan pulang, senior mengatakan perihal dokumen surat wasiat yang ia temukan tadi. Di surat tersebut menyatakan bahwa Dr. Saner ditunjuk sebagai pelaksananya, padahal surat asli yang menjadi pelaksana adalah pengacara Prapan. Cerita berlanjut ke sekolah di mana Anne sedang dikeroyok oleh Piang Fia dan gengnya di halaman sekolah. Piang Fia pun merekam perkelahian tersebut dengan handphonenya dan di tempat lain Mon sendiri tampak sedang makan malam dengan Dr. No. Saat makan malam, Dr. No menyerahkan sebuah berkas yang berisi informasi mengenai hasil penelitian suatu obat yang berkaitan dengan Putri Banawade. Malam harinya, saat Mon pulang ke asrama, ia mendapati Anne dikunci di dalam sebuah lemari dalam kondisi babak belur dan menangis. Mon kemudian membawa Anne ke gereja dan mengobati lukanya. Usai mengobati lukanya, Anne kemudian bertanya tentang senior yang ia lihat menemani Mon saat ia dihukum. Mon pun kaget dengan ucapan Anne karena senior mengatakan hanya orang yang akan mati yang bisa melihatnya. Pagi harinya, Mon kembali menemui Dr. Saner, namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Dr. Saner tergeletak di lantai. Mon berusaha memukul-mukul dokter, tapi tetap tidak bangun. Hingga akhirnya ia melemparkan sebuah bola ke perut dengan sangat keras yang membuat dokter tersebut sadar. Saat dokter mulai membaik, Mon kembali menanyakan perihal surat wasiat Putri Banawade. Dokter mengatakan bahwa pengacara Prapanlah yang memanipulasi semuanya dan ia mengatakan bahwa kemungkinan bayi Daeng masih hidup dan Prapan yang menyingkirkannya. Banyaknya informasi yang simpang siur membuat Mon dan senior makin kebingungan untuk menyingkap misteri kematian Putri Banawade. Hingga pada suatu malam, Mon dan senior berdiri di depan sebuah tembok di dekat tangga dan mengatakan bahwa ia ingin menemukan pembunuh yang sebenarnya dari Putri Banawade. Akhirnya sebuah petunjuk pun diperoleh ketika si arwah menuliskan kata perpustakaan di dinding. Mon dan senior segera menuju perpustakaan dan mencari petunjuk. Sesampainya di perpustakaan, mereka pun berpencar. Mon kemudian mendapati sebuah buku tua dan membawanya keluar. Namun, di tengah perjalanan ia mengendus bau arwah di ruangan tersebut. Tiba-tiba, suster datang dan membuka pintu perpustakaan. Ia mendapati Mon berada di dalam. Mon kembali berurusan dengan kepala sekolah dan ia pun akhirnya dihukum di sebuah ruangan selama 1 hari 1 malam. Selama di ruangan, Mon membaca buku yang ia temukan di perpustakaan. Ia kembali mengendus-endus buku tersebut dan tiba-tiba suara senior terdengar. Senior melemparkan sebuah buku pada Mon. Mon membuka halaman tiap halaman dari buku yang ia dapat dari senior. Rupanya itu adalah buku tentang detail-detail foto istana Banawade pada masa silam. Usai membaca hingga selesai, ia menemukan sebuah buku kecil yang ternyata sebuah diari milik Nona Woronan yang mana dulunya ia bekerja sebagai mantan sekretaris Putri. Mon menggedor-gedor pintu dan suster membukanya. Ia mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Anne. Mon segera membuka laptopnya dan ia menemukan bahwa video penganiayaan serta foto Sure Anne tersebar di media sosial. Saat akan bangkit dari tempat kasurnya, Mon menemukan sepucuk pesan dari Anne. Rupanya malam sebelum Anne bunuh diri, ia sudah berkali-kali menghubungi Mon tapi tidak direspon sama sekali. Anne lalu tewas dengan cara gantung diri di tempat favorit mereka biasa bertemu dan bercerita. Usai kematian Anne, Mon akhirnya meminta bantuan senior untuk menolongnya melakukan teror dan menakut-nakuti Guru Rati. Singkat cerita, Guru Rati akhirnya menyerahkan dirinya ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Malamnya, Mon dan senior kembali mendatangi kuburan. Satu persatu misteri kematian pun mulai terkuak. Awalnya, Mon menguak kematian yang terjadi 20 tahun setelah kematian Putri Banawade. Mon mengatakan bahwa kasus kematian di kolam itu sebenarnya adalah kematian si senior yang mati ditembak dan mayatnya tenggelam di kolam. Ingatan senior pun akhirnya kembali ke peristiwa 20 tahun silam yang mana rupanya ia adalah saudara dari tukang kebun yang dijadikan sebagai tersangka atas kasus meninggalnya Putri Banawade. Awalnya, senior merasa ada yang janggal dengan kematian saudaranya itu. Namun, tiba-tiba seseorang menembaknya dari kejauhan. Senior kemudian langsung terjatuh masuk ke dalam kolam dan meninggal di sana.
Usai mendengar cerita senior, Mon mendengar suara lonceng gereja. Ia pun menuju gereja dan mendapati Suster Hana di dalamnya sedang berdoa. Mon memanggil-manggil nama Suster Hana namun tidak mendapatkan respon. Ia pun menyebut nama bayi Daeng dan tidak lama setelahnya Suster Hana menoleh pada Mon. Mon menyerahkan sebuah buku pada Suster Hana dan ia pun mulai bercerita kejadian sebenarnya. Dari cerita Suster Hana inilah kematian Putri Banawade terungkap. Bayi Daeng atau Suster Hana lah yang ternyata mendorongnya ke kolam renang dan ia sengaja membiarkan Putri Banawade mati di kolam renang karena kehabisan darah. Ketika usia 12 tahun, Suster Hana memutuskan untuk melarikan diri hingga akhirnya ia mengabdikan dirinya pada Tuhan. Usai Suster Hana menceritakan semuanya, tiba-tiba seorang berjubah hitam menusuk Suster Hana dengan sebuah suntikan yang mengakibatkan Suster Hana pingsan. Saat jubah dibuka, ternyata orang yang melakukannya adalah Dr. Sanar. Mon akhirnya menyadari bahwa selama ini Dr. Sanar telah mengelabuinya dengan berpura-pura memiliki riwayat penyakit jantung. Pengakuan yang tak kalah mengejutkan juga diungkapkan Dr. Sanar bahwa sebenarnya Suster Hana adalah putri kandungnya, yang merupakan hasil perselingkuhannya dengan Putri Banawade di masa silam. ทำได้ตามคำขู่จริงๆ ฉันจึงต้องเลือกเอาลูกไว้โดยฉีดยาหลังจากที่ฉันทำ Dr. Sanar pun juga menceritakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat putrinya membawa skop yang berlumuran darah. Usai peristiwa kelam yang sudah terkubur lama, Dr. Sanar kemudian didatangi seorang murid pria yang tiba-tiba menanyakan tentang kasus tersebut. Dan ternyata pria itu tidak lain adalah senior. Merasa terancam, ia pun akhirnya menembak senior malam itu. ไปจนถึงสระน้ำของวิทยาลัย Dr. Sanar kemudian menarik Mon naik ke sebuah loteng tempat beradanya lonceng gereja dan ia pun menodongkan pistol kepada Mon. Ia menyuruhnya untuk terjun, namun Mon mencoba untuk melindungi dirinya dengan menendang ke belakang. Usai lepas dari cengkraman Dr. Sanar, ia kembali menendang Dr. Sanar dan tanpa sengaja sebuah tembakan terlepas dan mengenai lonceng. Mon yang kaget akhirnya jatuh terjungkal, namun ia berhasil diselamatkan oleh senior yang menangkapnya. Akhir cerita, Dr. Sanar terjatuh dari lantai atas karena ternyata arwah istrinya yang masih penasaran membalas dendam dengan mendorongnya.